apa kabar? Kakak berharap adik-adik tetap sukacita ya. Iya adik-adik, sekalipun kita saat ini dalam keadaan situasi pandemi corona COVID-19, kita tetap harus sukacita untuk memuji Tuhan kita. Ya adik-adik, nah hari ini ibadah kita tetap online seperti biasanya dan kita tetap memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Iya adik-adik, oke. Sebentar lagi ibadah kita akan memulai nih adik-adik. Kita persiapkan hati kita mau saat teduh dengan sikap berdoa. Amin. Amin. Gimana nih? Udah siap untuk beribadah hari ini? Yuk kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi Mars Sekolah Minggu. Semangat ya adik-adik, kita bernyanyi. Sekolah Minggu HKBP, Kumlas di Rohadoi, Aidi Pasah Tutuhani, Roha Amen Betoni. Sekolah Minggu ingat mai, Odong banggan dini namosoi, Adong aramon madong nami, Tu Yesus Tuhan ai. Sekolah Minggu HKBP, Kumlas di Rohadoi, Aidi Pasah Tutuhani, Roha Amen Betoni. Sekolah Minggu ingat mai, Odong banggan dini namosoi, Adong aramon madong nami, Tu Yesus Tuhan ai. Baik adik-adik sekolah minggu, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus dan biarlah kasih setianya tetap ada dalam kehidupan kita. Kita mau menyatakan pujian syukur kita bagi Tuhan. Kita kembali menyanyikan pujian melalui buku Ende Loastro Tuau Dakdanak. Sian rohani dabdana, rodo pabujioni, nama lason Tuhan Yesus, tole sa elehoni, amudongan ulang togang, rohamu tu Yesusi. Amudongan ulang togang, rohamu tu Yesusi. Dari mulut anak-anak, lagu indah terdengar, yang memuji Yesus Tuhan, mari puji namanya. Hai temanku, jangan tunda, pada Yesus datanglah. Hai temanku, jangan tunda, pada Yesus datanglah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Haleluya.
kita sama-sama berdoa. Tunjukkan cara yang benar, memberi pujian padamu, bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Nah, adik-adik, kita mau memuji Tuhan, memuliakan namanya dengan cara yang benar. Dia Tuhan Allah kita yang maha benar dan maha mulia. Patutlah kita menyembah dan memuji namanya. Iya adik-adik, betul sekali. Kayak kita memuji Tuhan, karena Tuhan itu tadi maha besar, maha mulia. Oke, kita akan menyanyikan buku ND Pati Kepaton. Hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan pada ibadah sekolah minggu ini, yaitu hukum Taurat yang keempat. Kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat yang keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, kita selalu diingatkan dengan hukum Taurat Tuhan, supaya kita tetap mengingat, menjaga, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam 1 minggu ini, kita mungkin kerap melupakan untuk melakukannya di dalam kehidupan kita.
Dan mungkin kita selalu melakukan kesalahan atau apapun yang menyakiti orang sekitar kita, menyakiti ibu bapak kita, terlebih-lebih Tuhan kita. Yang oleh karena perilaku kita melanggar hukum Taurat Tuhan. Iya adik-adik, oleh karena itu kita membutuhkan pengampunan dari Tuhan, dan sebelum itu kita mengaku dosa dan minta pengampunan dari Tuhan. Yuk mari kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan dengan menyanyikan Dihapuskan Dosaku. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan berdoa untuk memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengaku bahwa kami adalah orang berdosa. Karena itu, ampunilah dosa kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, epistel sekaligus yang menjadi ayat hafalan bagi kita pada minggu ini, yaitu yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6, kita sama-sama membaca epistel dan ayat hafalan kita dari Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Iya adik-adik, dalam situasi apapun kita harus tetap mengingat akan firman Tuhan supaya kita tetap berjalan kehendaki Tuhan. Betul adik-adik, kita harus tetap mengingat perkataan Tuhan Yesus dalam firman-Nya. Oleh karena itu, ingat ya adik-adik, tetap menghafal firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu dapat menjadi bekal bagi hidup kita, dapat menjadi kekuatan bagi kita, dapat menjadi penolong dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke adik-adik, mari kita bangkit berdiri memuji memuliakan Tuhan dengan menyanyikan lagu Autso Asi Roham. Go
kita bangkit berdiri. Adik-adik sekolah minggu bersama-sama dengan saudara seiman di seluruh dunia, marilah kita mengaku iman percaya kita sama-sama mengakuinya. Aku percaya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, warta sekolah minggu hari ini nama minggu hari ini yakni minggu ke-17 setelah Trinitatis, yaitu artinya ketritunggalan Allah. Adik-adik, tetap diingat ya menghafal ayat hafalan minggu depan yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 6. Jangan lupa ya adik-adik. Oke adik-adik, kita sampai di sini warta minggu kita hari ini. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan dan khotbah yang disampaikan oleh Inang Pendeta. Kita siapkan Alkitabnya, kita mempersiapkan diri kita untuk mendengar dan siapkan untuk hati kita juga mau mendengar dengan baik. Kita mau nyanyi dari pujian, Ya Tuhan pimpinlah. Baik adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiran kamu sekalian, di dalam nama Kristus Tuhan. Amin. Shalom semuanya. Firman Tuhan pada minggu ini yang menjadi khotbah bagi
Ibadah sekolah minggu dari Yohanes 14 ayat 6 sampai dengan ayat 15. Inang akan bacakan keseluruhan ayat ini. Yohanes 14 ayat 6 sampai 15, demikianlah isinya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan pada diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Demikian firman Tuhan. Sekali lagi Inang akan membacakan ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, ada banyak lagu sekolah minggu yang berbicara tentang jalan. Misalnya ada lagu, "Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana yang kita pilih?" Kalau yang lebar katanya api, maka kita akan mati. Tapi kalau yang sempit, susah, sukar, tapi ini adalah jalan Tuhan yang harus kita hadapi, pikul salib, maka kita akan hidup. Lalu ada lagi lagu sekolah minggu yang syairnya bilang seperti ini. "Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan dalam duka, jalan dalam suka, serta Yesus selamanya." Jadi dari lagu sekolah minggu itu saja kita sudah bisa memahami firman Tuhan bahwa memang benar banyak sekali jalan menuju Roma, banyak sekali jalan menuju ke gereja kita juga, banyak sekali jalan menuju ke kampung halaman kalau kita mau pulang, bisa jalan udara, bisa jalan laut, bisa jalan darat, tapi pastinya hanya satu jalan menuju kepada Bapa. Hanya satu jalan kalau kita mau masuk dan tinggal di rumah Bapa. Dan Yesus katakan, jalan itu hanya ada pada diri Tuhan Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, adik-adik sekolah minggu, kalau memang Yesus mengatakan akulah jalan, apa sih artinya akulah jalan? Bahasa yang lain untuk kita bisa pahami perkataan Yesus akulah jalan, Yesus juga mau mengatakan akulah firman. Jadi akulah jalan itu sama dengan akulah firman. Atau kalau Yesus mengatakan akulah jalan, Yesus juga bisa mengatakan akulah suara. Suara yang menyampaikan apa yang Tuhan ingin untuk kita dengar, bukan hanya untuk kita dengar, tapi juga untuk kita lakukan. Itu makanya kalau di dalam firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi, kan jelas dibilang,
bahwa siapa yang mengenal Yesus, dia mengenal Bapa. Dan siapa yang mengenal Yesus atau mengenal Bapa, dia mengenal perintah-perintah Tuhan. Dan siapa yang mengenal Bapa, mengenal Yesus, mengenal perintah Tuhan, gak cukup ternyata hanya mengenal, gak cukup ternyata hanya mengaku, aku orang Kristen loh, aku pengikut Yesus loh, jalanku ini menuju surga loh, gak cukup. Karena di ayat yang 15 jelas dikatakan di situ, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan berjalan di jalanku. Kalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan berjalan di jalur Tuhan, kehendak Tuhan, maunya Tuhan. Supaya kita bisa sampai ke rumah Bapa. Jadi keselamatan, hidup kekal, sukacita, damai sejahtera yang sifatnya abadi itu hanya ada melalui di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Jadi adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan mau mengajar kita supaya kita itu ibaratnya seperti kereta api. Semua pasti kenal dong dan tahu kereta api ya. Bayangkan kereta api dari Bekasi menuju ke kota. Bisa nggak sampai itu kereta api dari Bekasi menuju ke kota kalau dia berjalan di luar daripada rel? Gak bisa. Kereta api yang berada di luar rel itu sama artinya kereta api yang jatuh, yang jungkir balik, yang celaka, yang hancur. Bisa sampai ke tempat tujuan? Gak bisa. Jadi adik-adik harus paham bahwa kita semua orang Kristen, anak-anak Tuhan mengenal Yesus, mengenal Bapa, mengenal perintahnya, mengenal firman Tuhan, maka berjalanlah di jalur itu. Anak yang berjalan di jalan Tuhan, dikatakan Tuhan Yesus, akulah kebenaran. Dia adalah anak yang hidup di dalam kebenaran. Gak mungkin anak yang pembohong, anak yang nakal, anak yang sukanya berantem, anak yang cengeng, anak yang suka melawan sama orang tua. Gak mungkin dia di jalan Tuhan Yesus. Dan gak mungkin dia bisa sampai di rumah Bapa, gak mungkin. Nah jadi kalau kita mau sampai ke rumah Bapa, kalau kita mau menikmati keselamatan kekal, kalau kita mau menjadi pewaris di dalam kerajaan Tuhan, tidak ada jalan lain selain beriman pada Yesus, mau mendengarkan firman-Nya dan melakukan firman-Nya. Itu tanda kita adalah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi Allah Bapa, karena kita melakukan apa yang Dia sudah ajarkan kepada kita. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kau mau hidup, kau mau tinggal di rumah Bapa, hiduplah dalam kebenarannya. Hiduplah dalam kebenaran ajaran Tuhan Yesus. Hiduplah di jalan Tuhan. Jangan mau yang lain, jangan lari dan percaya kepada hal yang lain, tapi tetap jadikan Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat yang menghantar kita untuk sampai kepada Bapa. Doa pun seperti itu. Apa yang kau inginkan supaya bisa diwujudkan oleh Tuhan, berdoalah. Dan setiap berdoa kita sampaikan kepada Bapa itu dalam nama Tuhan Yesus. Jaminan dan janji Tuhan jelas dikatakan bahwa Dia akan melakukannya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, percaya kepadaku, maka aku akan melakukannya. Jadilah seperti yang kau imani. Beriman pada Yesus adalah beriman kepada keselamatan, kebenaran, dan hidup. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang sudah menunjukkan jalan, membuka jalan supaya kami hidup di dalam perintah, di dalam kebenaran Tuhan. Supaya kami hidup pada akhirnya sampai kepada keselamatan kekal. Supaya kami bisa tinggal
di dalam rumah Bapa menjadi pewaris kerajaan surga. Ingatkan kami anak-anak-Mu untuk tidak hanya sekedar percaya pada Tuhan Yesus, beridentitaskan anak-anak Tuhan Yesus, mau mendengarkan firman, tapi tidak mau melakukannya. Biarlah kami juga mau menjadi pelaku firman, tanda bahwa kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami, dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam kehidupan setiap orang tua daripada anak-anak-Mu. Supaya kami tetap berada di jalur Tuhan, hingga kami boleh sampai ke rumah Bapa, menikmati kehidupan dan keselamatan yang kekal. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati seluruhnya anak-anak-Mu sekolah minggu, berkati setiap orang tua daripada anak-anak-Mu dalam setiap karya, pekerjaan dan pelayanan. Supaya melalui itu semua anak-anak sekolah minggu menikmati berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita mau bernyanyi sambil kita menyerahkan persembahan kita, Holanda Danak. Adik-adik sekolah minggu, kita mau berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniakan engkau dengan damai sejahtera. Papa, Mama, dan anak-anak sekolah minggu, selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. 1 Yohanes 4 ayat 8. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi Allah, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dari 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ini 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, Sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, Ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, Ia tidak mengenal Allah. sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa yang tidak mengasihi, Ia tidak mengenal Allah. Kalian diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 8. Ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih.